Dan sejak saat itu, keluarganya tidak bisa menghubungi Michaela lagi. Pencarian hari itu tidak membuahkan hasil apapun dan Michaela ditetapkan sebagai orang hilang. Pada tanggal itu, Michaela sebenarnya sempat masuk ke dalam sekolahnya. Dia pergi ke lokernya untuk mengambil beberapa barang. Bahkan pada jam 8:08 pagi, dia login ke wifi sekolahnya. Tetapi pada jam 8:26, Michaela meninggalkan sekolahnya dengan menggunakan pintu belakang sekolah. Setelah itu, Michaela lalu tertangkap kamera di CCTV sedang berjalan di atas besi jalur kereta api. Dan setelah itu dia lalu pergi ke TD Bank. Sayangnya waktu itu bank tersebut masih belum buka dan dia menunggu di depan bank sambil terlihat sedang menghubungi seseorang. Lalu kemudian menutup laptopnya dan pada jam 8:55 dia masuk ke dalam bank tersebut dan mengambil uang sebesar $55 dari tabungannya. Setelah mengambil uang, Michaela lalu pergi ke toko pegadaian Terry's Pawn and Virgin untuk menggadaikan cincin silver miliknya, tetapi pemilik toko tidak mau karena cincin tersebut dinilai tidak tinggi atau tidak seberapa berharga. Kemudian pada pukul 9:10 pagi, CCTV restoran fast food Wendy's menunjukkan Michaela memasuki restoran tersebut. Kemudian dia membeli minuman dan duduk sendirian di salah satu meja. Selanjutnya, aktivitas yang dia lakukan adalah dia sibuk memainkan ponselnya seperti sedang menghubungi seseorang. Kurang dari 15 menit atau sekitar pukul 9:23 pagi, dia meninggalkan restoran. Tetapi anehnya, dia masuk lagi ke dalam restoran dan keluar menggunakan pintu belakang restoran tersebut. Kemudian selama 25 menit dia terlihat di beberapa CCTV sekitar restoran tersebut sedang berjalan-jalan dan pada jam 9:49 pagi dia masuk lagi ke dalam Wendy's. Kali ini dia duduk di tempat duduk yang berbeda, lalu selama 20 menit dia sibuk dengan ponselnya dan di CCTV dia tertangkap sedang menelepon seseorang atau sedang berkirim teks dengan seseorang. Lalu pada jam 10:12 dia mengirimkan pesan ke salah seorang temannya yang mengatakan kalau dia butuh bantuan. Tetapi beberapa menit selanjutnya dia mengirim teks lagi kalau dia sudah menemukan solusinya dan tidak jadi meminta bantuan. Beberapa menit kemudian CCTV menunjukkan dia berdiri dan keluar dari Wendy's, tapi tidak sampai 1 menit dia masuk kembali ke dalam Wendy's. Lalu pada jam 10:43 dia mendatangi seorang wanita dewasa yang sedang duduk sendirian dan mereka terlibat obrolan singkat yang setelah diselidiki ternyata saat itu Michaela meminta bantuan wanita tersebut untuk memesan sebuah hotel yang tentunya ditolak oleh wanita tersebut. Kemudian setelah melakukan obrolan singkat dengan wanita itu, dia lalu mengeluarkan ponselnya lagi dan meninggalkan Wendy's. Lalu pada jam 10:45 dia terekam di sekitar Broadway Street East dan di 7th Avenue, lalu kembali lagi ke Broadway Street East dan menghilang dari jangkauan CCTV. Saat itu diketahui Michaela datang ke tempat pemberhentian bus dan menanyakan waktu keberangkatan paling cepat ke Regina. Dan saat dia mengetahui bahwa waktu terdekat adalah pukul 5 sore, dia lalu pergi dari terminal bus tanpa membeli tiket. Kemudian pada jam 11:35 siang, Michaela mengirimkan pesan ke temannya untuk mengajaknya bertemu saat istirahat makan siang. Lalu pada jam 12:05, dia masuk ke sekolahnya dan bertemu dua temannya di kantin. Saat itu, Michaela menceritakan kalau dia akan berangkat liburan ke Regina dengan menggunakan bus. Lalu pada jam 12:03, Michaela meninggalkan sekolahnya dan langsung menuju Trail Stop Restoran untuk makan siang. Dan saat dilakukan penyelidikan, beberapa saksi mata mengatakan kalau dia meninggalkan restoran di sekitar pukul 1 hingga 1:45. Setelah itu tidak ada rekaman CCTV satupun yang memperlihatkan jejak Michaela atau saksi mata yang pernah melihat keberadaan Michaela. Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa dipastikan pada saat itu Michaela tidak membeli tiket apapun ataupun menaiki bis pada hari itu. Pihak kepolisian lalu menyelidiki teman dating online Michaela yang pernah diceritakannya kepada teman-temannya, yaitu Christopher dan Josh, tetapi mereka dinyatakan tidak memiliki keterlibatan apapun dalam hilangnya Michaela. Lalu pihak kepolisian juga menyelidiki salah satu teman pria Michaela yang mengirimkan bunga dan juga hadiah di hari Valentine beberapa bulan sebelum Michaela menghilang.
Tetapi ternyata lagi-lagi teman pria Michaela tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan hilangnya Michaela. Pihak kepolisian juga lalu menyelidiki riwayat panggilan Michaela, tetapi tidak ditemukan ada satupun riwayat panggilan yang terdeteksi, yang berartikan bahwa pada saat itu Michaela melakukan komunikasi baik teks maupun telepon dengan menggunakan sosial media miliknya. Pencarian terus berlanjut. Pihak keluarga memiliki sedikit harapan setelah salah seorang teman Michaela mengatakan kalau foto yang dia kirimkan ke Snapchat Michaela dibuka. Yang meskipun pada saat itu baik pihak kepolisian maupun pihak keluarga dan teman-temannya tidak mengetahui apakah yang membuka pesan foto Snapchat itu adalah Michaela ataupun orang lain. Untuk membantu pencarian Michaela, keluarganya menawarkan uang sebesar 25.000 Kanada dolar atau sekitar 282 juta. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2016, Michaela dilaporkan berada di Vancouver. Keluarganya yang mengetahui hal tersebut lalu pergi ke sana dan menyebarkan poster hilangnya Michaela, tetapi pihak keluarga tidak menemukan apapun. Lalu di tahun 2017, seseorang mengaku melihat Michaela sedang menghadiri salah satu event Swina Nation di Grey Eagle Entertainment Center. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2017, National Center of Missing and Exploited Children ikut serta dalam pencarian Michaela, tetapi lagi-lagi masih belum membuahkan hasil apapun. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2018, seorang pendonor memberikan hadiah tambahan sebesar 25.000 sampai 50.000 US dollar bagi yang dapat menemukan Michaela. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2019, ibu Michaela menerima telepon dari seseorang yang mengaku melihat Michaela di Edmonton. Kemudian di Januari 2020 lalu, beberapa orang mengatakan kalau Michaela berada di Penticton, tetapi pihak kepolisian setempat menyatakan bahwa orang tersebut bukanlah Michaela. Sampai saat ini keberadaan Michaela masih misteri dan beberapa orang masih berspekulasi di mana sebenarnya Michaela berada, dan beberapa orang mempercayai beberapa teori-teori yang terkait dengan hilangnya Michaela. Teori yang pertama adalah Michaela bertemu dengan online predator. Michaela diceritakan sangat suka bermain sosial media dan dating apps. Dia bahkan menginstal Kik, yang mana aplikasi ini dikenal sangat bebas dan tidak memiliki beberapa persyaratan yang biasa digunakan untuk kenal atau bertemu dengan seseorang. Sehingga aplikasi ini dikenal sebagai tempat para pria tua atau pria dewasa yang menyamar sebagai seorang anak muda yang mencari pasangan. Dan bisa saja pada waktu itu Michaela sudah terbuai oleh bujuk rayu pria tersebut dan ingin bertemu. Lalu ketika bertemu mungkin dia lalu diculik dan disekap, yang tentunya tidak diketahui apakah Michaela masih sampai saat ini hidup ataupun meninggal dunia, ataupun dia sedang berada di ruang bawah tanah seseorang atau tempat persembunyian lainnya. Teori yang kedua adalah Michaela bertemu dengan orang-orang yang terkait dengan human trafficking. Sama seperti yang online predator tadi, cuman bisa jadi yang dia temui bukanlah om-om tua yang online predator tadi, tetapi adalah seseorang yang terkait dengan human trafficking, dan bisa jadi Michaela diculik dan dijual kemudian dibawa ke sebuah negara. Teori yang ketiga adalah kabur atau bunuh diri. Teori ini mengatakan kalau bisa saja pada waktu itu Michaela sudah jenuh dengan hidupnya sekarang. Dia jenuh dengan keluarganya, dia jenuh dengan teman-temannya, sehingga dia memilih untuk kabur ke Regina. Tetapi anehnya, kenapa pada waktu itu dia tidak menaiki bus dan keberadaan Michaela pada saat itu tidak terkonfirmasi di Regina sampai saat ini. Sehingga pada waktu itu akhirnya muncul anggapan kalau bisa jadi Michaela bunuh diri mengingat dia memiliki riwayat untuk menyakiti dirinya sendiri, dan karena itulah pihak kepolisian setempat bahkan sempat melakukan penyusuran dan penyelaman ke dalam danau di dekat sekolahnya, tetapi tidak menemukan apapun. Kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya apa yang terjadi dengan Michaela? Dan apakah masih ada kemungkinan kalau Michaela sampai saat ini masih hidup? Dan apakah yang tadi orang-orang mengatakan Michaela ada di kota A, di kota B, di kota C memang benar itu adalah Michaela? Ataupun hanya orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan? Ataukah memang itu benar-benar ada Michaela, tetapi waktu dilakukan penyelidikan lebih lanjut Michaela sudah pergi ke kota lainnya?
Coba kalian komen di bawah karena aku ingin tahu pendapat kalian. Dan sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku mengingatkan kepada kalian semua yang saat ini sedang melakukan online dating yang memang populer dan beberapa orang pasti akan melakukannya. Nah, aku mengingatkan, please be careful. Cek benar-benar terlebih dahulu apakah aplikasi yang kalian gunakan itu terpercaya dan apakah orang yang akan kalian temui nantinya itu benar-benar orang yang terpercaya. Dan kalaupun kalian bertemu, pastikan di tempat yang ramai juga, dan better jangan mau dulu kalau diajak ke tempat sepi atau liburan berdua gitu, ya please janganlah, karena kan kalian masih belum saling kenal dan apapun yang dilakukan di online bisa jadi itu bukan sesuatu yang nyata. Tapi aku nggak bilang loh ya di sini kalau orang-orang yang mengikuti dating online atau siapapun itu mengerikan atau memiliki fake identity, tapi namanya juga setiap orang harus memiliki preventif untuk menghadapi situasi apapun. Nah, oke, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan kalian juga jangan lupa komen di bawah. Mungkin untuk ide-ide menarik, komentar, kritik, saran, apapun aku terima. Dan juga kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru aku lainnya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!